Ini rekaman aja kali ya, gue soalnya malas baca lagi kalau itu. Basin Indian Ocean Dipole. Langsung ke definisi aja. IOD atau Indian Ocean Dipole itu didefinisikan, bentar, kok gak ada. Didefinisikan sebagai perbedaan suhu permukaan laut antara dua area. Sea surface temperature, suhu permukaan laut antara dua area. Itu atau kutub karena adanya dipole. Nah, kutub barat ada di Laut Arab. Nah, Western Pole in Arabian Sea, Laut Barat. Atau terus kutub timur ada di Samudra Hindia Timur, selatan Indonesia. Nih, Eastern Pole in the Eastern Indian Ocean, South of Indonesia. Terus IOD mempengaruhi iklim Australia dan negara-negara lain yang mengelilingi cekungan Samudra Hindia dan merupakan kontributor signifikan terhadap variabilitas curah hujan di wilayah ini. Oke, ada sisi positif sama peristiwa negatifnya ya. Peristiwa positifnya itu suhu permukaan laut yang lebih hangat di Samudra Hindia bagian barat relatif ke timur. Terus ada anomali angin timur melintasi Samudra Hindia dan kurang mendung ke barat laut Australia. Terus yang ketiga itu ada lebih sedikit curah hujan di Australia Selatan dan Top End. Terus ada peristiwa negatifnya. Peristiwa negatifnya yaitu suhu permukaan laut yang lebih dingin di Samudra Hindia bagian barat relatif ke timur. Oke, angin menjadi lebih ke barat atau membawa awan semakin meningkat di barat laut Australia. Terus ada lebih banyak curah hujan di Top End dan Selatan. Southern ya. Oke. Selanjutnya ada ini describe the difference in SST anomaly between tropical ini west is ya. Ini dekat Indonesia, terus ini ada di India. Iya sih. Pantesan dinamain IOD gitu kan. Yoi. Ini prosesnya boy. Nah, prosesnya itu selama IOD, perubahan besar di bidang angin permukaan, terutama komponen zona di atas Samudra Hindia tropis. Terus penguncian fase musimannya adalah karakteristik yang penting dari indeks IOD. Anomali signifikan biasanya muncul sekitar bulan Juni, meningkat pada bulan-bulan berikutnya. Kemudian ini nih, peaknya itu di Oktober. Peak itu apa ya? Puncaknya itu di Oktober. Nah, terus SST dingin pertama kali muncul di sekitar Selat Lombok pada bulan Mei sampai Juni, disertai dengan anomali angin selatan timur moderat di Samudra Hindia tropis. Oke. Nah, pada bulan-bulan berikutnya anomali dingin meningkat dan tampaknya bermigrasi ke arah Khatulistiwa di sepanjang garis pantai Indonesia, sedangkan Samudra Hindia tropis mulai memanas. Nah, anomali angin zonal di sepanjang Khatulistiwa dan anomali angin di sepanjang pantai dari samudra meningkat bersama dengan default SST. Kemudian puncak fitur yang sangat cepat terjadi, puncaknya itu di bulan Oktober kan kayak tadi. Terus tapi beresnya itu cepet boy, nggak tahu sih berapa lama beresnya. Gabungan dari apa ini, gabungan musim dari IOD ya, itu menggunakan analisis EOF. EOF 1 mewakili 30% dari total variasi SST Samudra Hindia anomali, sedangkan EOF 2 mewakili 12% dari mode default. Oke. Oke, lanjut during IOD rainfall shift. Curah hujan wait. Ini selama IOD curah hujan menurun di atas zona konvergensi tropis samudra. Ini baru tahu, Oceanic Tropical Convergence Zone, OTCZ. Oke.
dan meningkat di atas Samudra Hindia tropis barat. Pola ini konsisten dengan pergeseran konvergensi atau divergensi yang terkait dengan medan angin di peta komposit. Oke, IOD independen dari ENSO di Samudra Pasifik. Peristiwa IOD yang signifikan pada tahun 1961, 67, dan 94 bertepatan tanpa ENSO, atau ENSO-nya itu lemah. La Nina sama El Nino-nya itu lemah, boy. Nah, korelasi yang lemah antara DMI dan anomali SST Nino 3 yang kurang dari 0,35. Terus ada koefisiensi korelasi data DMI dan Nino 3 bertingkat musiman untuk September sampai November relatif tinggi, yaitu 0,54, tetapi hanya menjelaskan sekitar 30% dari total varian dalam hal kemungkinan hubungan ENSO. Nah, masih ada 70% varian yang tidak dijelaskan oleh ENSO. Oke, lanjut. Oke, ini ya. Dengan mempertimbangkan evolusi peristiwa ENSO korelasi lag yang bervariasi antara indeks IOD dan ENSO, dan menggunakan data yang terstratifikasi secara musiman, intervensi ENSO yang tampak menghilang dari kedua IOD. Ini soal. Oke. IOD sea level. Oke, terima kasih, thank you. Segitu aja kali ya. Ini perlu ada next lagi deh. Ini kan baru pertama kali baca juga gue.